Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Erwinda Epleksita, MPP 300666 dari kelompok 4 kelas E6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya, Ahmad Furqon, dan Ali Aman. Pertanyaan yang pertama dari Aditya yaitu, apa saja yang menjadi sudut pandang pencerminan dalam mencapai kualitas pelayanan prima? Jawabannya adalah strategi pelayanan prima yang mengacu kepuasan atau keinginan pelanggan dapat ditempuh melalui yang pertama, implementasi visi misi pelayanan pada semua tingkat yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua aparatur yang memberi pelayanan. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan prima aparatur pemerintah didukung sumber daya manusia, dana, dan teknologi canggih tepat guna. Yang keempat yaitu pelayanan prima dapat berhasil guna apabila organisasi menerbitkan standar pelayanan prima yang didapat dijadikan pedoman dalam melayani dan panduan bagi masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan. Pertanyaan yang kedua dari Ahmad Furqon yaitu, apa saja jenis-jenis dari pelayanan publik? Jenis-jenis pelayanan publik yaitu, yang pertama, jenis pelayanan administratif. Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya. Contohnya pembuatan KTP, akte kelahiran, dan akte kematian. Yang kedua adalah jenis pelayanan barang. Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya. Contohnya yaitu jenis pelayanan listrik dan jenis pelayanan air bersih. Yang ketiga yaitu jenis pelayanan jasa. Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Contohnya pelayanan angkutan darat, laut, dan udara, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran. Pertanyaan yang ketiga dari Ali Aman yaitu, bagaimana cara pemerintah dalam memberikan kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat? Pengukuran kepuasan masyarakat sendiri adalah untuk mendapatkan umpan balik atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan penyelenggara pelayanan, yaitu pemerintah. Melalui survei kepuasan, masyarakat didorong untuk memberikan partisipasi sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan agar terjadi peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan. Berikut cara pemerintah dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Yang ketiga, korporatisasi unit pelayanan publik. Yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan e-government bagi instansi pelayanan publik. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia, yaitu apakah pelayanan publik yang tepat dan terarah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Fokus Pengembangan? Jawaban saya yaitu, dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya adalah 1. Revitalisasi, deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Yang ketiga, korporatisasi untuk pelayanan publik. Yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan elektronik government
bagi instansi pelayanan publik. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang keenam, pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Damiana, yaitu berikan 4 contoh mengenai fungsi kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan apakah standar kehidupan yang ada dalam kesejahteraan sosial bagi masyarakat telah mencapai tujuan. Menurut saya ada 4 fungsi, yaitu fungsi pencegahan, yaitu kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan itu kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir yaitu fungsi penunjang. Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut saya, dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan transparan. Namun, upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat. Hal tersebut terikat dengan pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, tidak merespon kepentingan pelanggan. Terima kasih. Saya akan menjawab dari Fatir. Pertanyaannya ialah, dalam karakteristik pelayanan publik dikatakan harus mudah dilakukan dan mudah dimengerti. Tapi walaupun begitu, masih ada saja pihak yang tidak memahami prosedur yang sudah dipermudah atau dibuat secara efisien tersebut. Apa solusi yang akan Anda berikan sehingga tidak terjadi misinformasi dari penerima layanan kepada pelayan? Baik, jadi saya mengambil contoh kasus pelayanan dinas Dukcapil dalam pembuatan KTP bagi pelajar yang baru memasuki umur 17 tahun, di mana kita ketahui bersama bahwa para pelajar ini masih sangat baru mengenai pembuatan KTP, sehingga untuk mengurangi kesalahpahaman dalam proses pelayanan pembuatan KTP tersebut, solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan sosialisasi terhadap para pelajar di tingkat SMA yang dimana mereka sudah memiliki umur yang memenuhi syarat dalam pembuatan KTP. Dalam sosialisasi tersebut akan disampaikan bagaimana tahapan-tahapan dan juga persyaratan untuk membuat KTP, dengan begitu proses pelayanan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pertanyaan dari Fikri Bukhari dari kelompok 6. Pertanyaannya, berikan contoh yang menunjukkan adanya hubungan konsep desentralisasi dengan Pancasila. Baik, konsep desentralisasi yang memiliki hubungan dengan Pancasila dalam hal ini saya ambil dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait hal tersebut dapat kita lihat dari program pemerintah yakni Otsus atau otonomi khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan tersebut diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai aspirasi daerahnya, sehingga dapat tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan dari Iputu Agus Pranata kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana keefektifan pengawasan pelayanan publik di Indonesia? Coba berikan contoh nyata efektif atau tidaknya pelayanan publik di Indonesia. Baik, menurut saya pengawasan pelayanan publik di Indonesia sudah berjalan efektif. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota memiliki 3 fungsi, dan salah satunya adalah pengawasan. Terkait fungsi pengawasan ini, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dapat melakukan dengan memastikan apakah regulasi terkait pelayanan publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat diimplementasikan atau tidak
pajak oleh eksekutif selaku penyelenggara pelayanan publik. DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota juga dapat melakukan fungsi legislasinya dengan menyusun peraturan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Contoh nyatanya adalah pembuatan Perda Kabupaten Sorong nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, di mana DPRD Kabupaten Sorong membuat Perda tersebut untuk pengoptimalan pembersihan sampah di wilayah Kabupaten Sorong. Pertanyaannya, dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat fungsi pengawasan karena adanya potensi abuse of power dalam penggunaan norma administrasi dan etika pelayanan. Menurut kelompok 4, lembaga negara apakah yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik? Baik, lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik adalah Ombudsman. Lembaga negara ini mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran dan pendapatan negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, pertanyaan dari Lovia Kawainela, kelompok 6. Pertanyaannya, terkait dengan pelaksanaan desentralisasi sendiri, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan desentralisasi? Baik, dalam sistem desentralisasi memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam menjalankan pemerintahan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, kelebihan desentralisasi. Kelebihan yang pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Yang kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang terakhir, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Selanjutnya, kekurangan desentralisasi. Yang pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Yang keempat, memerlukan biaya besar. Dan yang terakhir, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Selanjutnya, pertanyaan dari Marcella Tumbel, kelompok 2. Pertanyaannya, berikan contoh pelayanan yang disertai setiap karakteristik yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan publik. Oke, saya akan menjawab. Salah satu contoh dari karakteristik pelayanan publik adalah dalam penyusunan rencana pembangunan perumahan bagi rakyat, di mana hal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan hal itu sesuai dengan karakteristik dalam pelayanan publik. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ryan Al-Kausar, yakni pertanyaan adalah kenapa dalam penyelenggaraan Pemda memerlukan asas desentralisasi? Jawaban dari kelompok kami, karena sistem desentralisasi memiliki kelebihan dalam menjalankan pemerintahan. Berikut kelebihan desentralisasi diantaranya. Yang pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Kemudian yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Kemudian yang kelima, peningkatkan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian yang keenam,
dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Natasha Alfadila Ramdini Haigal. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia? Jawaban dari kami, ada beberapa faktor kendala yang diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia. Yang pertama, masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Kedua, sistem pemerintahan desentralisasi yang digulirkan sejak era reformasi merupakan angin segar dalam pelaksanaan birokrasi terutama di daerah. Daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab dan didoanya dapat merancang dan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan demografisnya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan inilah tidak bisa dinafikan kondisinya saat ini. Banyak posisi atau jabatan di birokrasi yang diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang keempat, masih kurang efisiennya institusi birokrasi itu sendiri. Yang kelima, belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan mutu output yang dihasilkan oleh aparatur. Kemudian keenam, pengawasan sebagian bagian dari proses interaksi pembelajaran sekaligus memberikan wahana dijalankan sistem sanksi penghargaan tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkan. Ketujuh, kecenderungan lemahnya kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi informasi menuju e-government. Itu adalah salah satu tantangan dan kebutuhan. Kemudian yang kedelapan, hubungan dan komunikasi yang kurang terbuka di antara aparatur birokrasi yang membawa dampak sehingga kondisi ketidakpercayaan atau distrust, sehingga memberikan fasilitasi komunikasi dialog dan rendahnya gagasan untuk pengembangan karena hubungan yang masih dilihat dalam konteks siapa yang dibicarakan bukan apa yang dibicarakan. Kemudian yang kesembilan, rendahnya kualitas SDM aparatur yang tercermin dari kondisi kesejahteraan pegawai, rekrutmen dan pembinaan karir, budaya kerja dan profesionalisme sumber daya aparatur yang belum sepenuhnya mampu memberikan pengaruh positif dalam proses perkembangan aparatur. Kemudian selain itu, yang ke-10, selain mentalitas dan budaya kekuasaan masih merupakan karakter sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi. Permasalahan berikutlah yang memang secara perlahan telah diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah kita. Jadi itu kendala yang kita hadapi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rasid Kusuma Pranata. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, bagaimana kualitas pelayanan publik Indonesia sudah merata? Menurut kelompok kami, sejauh ini pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik. Ombudsman Republik Indonesia telah mengumumkan ke publik tanggal 27 November 2019 penilaian atau survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Penilaian Ombudsman ini dalam survei ini mencakup total 17.717 pelayanan dan 2.366 unit layanan. Penilaian kepatuhan ini dilakukan secara serentak pada 4 kementerian, 3 lembaga, 6 provinsi, 36 pemerintah kota, dan 215 pemerintah kabupaten. Dan dalam surveinya telah menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan yang ada di Indonesia cukup memenuhi standar. Jadi menurut kami sudah cukup baik. Tetapi selebihnya memang kenyataan di lapangan bisa saja berbeda. Itu menurut kelompok kami. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Risang Priyobijoyo. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah daerah dapat ikut campur dalam urusan pemerintahan absolut? Jawaban dari kelompok kami, bisa. Hal tersebut sudah diatur dalam pembagian urusan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertanyaan berikutnya dari Sagita Wirasista. Apakah pelayanan publik di Indonesia telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan sudah mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat? Dari kelompok kami, secara umum memang konsep penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik sudah cukup bagus. Hanya saja, dalam implementasinya masih belum ideal, karena konsep yang cukup bagus tersebut belum didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan patut. Itu dari kelompok kami.
Pertanyaan selanjutnya dari Stefano Putra Perdana Tarigan, bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik dalam tahapan pelayanan secara tepat dan terarah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam fokus pengembangan? Jawaban dari kelompok kami, yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelayanan publik diantaranya ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor organisasi, struktur organisasi. Kualitas pelayanan publik pada pemerintah bergantung pada komponen-komponen bentuknya, sehingga struktur organisasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dari dalam pelayanan publik. Kemudian yang kedua, faktor aparat atau pelayanan publik itu sendiri. Karena sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan aparatur pemerintah ini juga berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, yakni faktor sistem pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Jadi, demikian dari kelompok kami. Pertanyaan selanjutnya dari Yunan Ananda. Menurut saudara, mengapa karakteristik pelayanan publik pada NKRI belum memenuhi standar optimal seperti yang diutarakan oleh Sedarmayanti? Menurut kelompok kami, mengapa demikian? Karena sejauh ini pemerintah belum mampu untuk memenuhi sesuai dengan yang diutarakan oleh Sedarmayanti. Karena upaya dalam mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara, sebagaimana yang disebutkan oleh Sedarmayanti, sejauh ini masih belum optimal. Yang pertama, mulai penataan kembali fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur proporsional, itu masih belum. Kemudian yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi ketata laksanaan dan prosedur pada semua tingkat lini pemerintahan juga masih belum efektif. Kemudian yang ketiga, penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur yang lebih profesional ini juga masih belum optimal. Sehingga demikian mengapa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal.